Pendeta dan Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema ibadah minggu ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah persekutuan kita, kendati harus dilaksanakan secara online demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena itu, marilah kita mulai ibadah ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian nomor 6 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberlakukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dinut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 4.
sebagai pengganti hukum Taurat bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29 serta kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 171 ayat 2 dan 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersukacita dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
marilah kita mengaku dosa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 515 ayat 1 dan 2. Nas epistel dalam ibadah minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 781 ayat 1 dan 2.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat di HKBP Sidoarjo, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Warta yang pertama. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema Panggilan Memelihara Ciptaan. Di Hata Batak, Joujou Mangaredoti Akka Natinopa. Warta yang kedua. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, serta Tuhan selalu memberkati. Firman Tuhan sebagai kado dari gereja tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Warta yang ketiga. Katekesi Sidi dilaksanakan setiap hari Jumat atau Sabtu
dimulai dari jam 15 WIB dengan aplikasi Zoom. Yang keempat, PA Naposo dilaksanakan sekali atau 2 kali sebulan pada hari Sabtu dimulai dari jam 19.30 WIB dengan aplikasi Google Meet. Yang kelima, ibadah keluarga untuk seluruh jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 5 dilaksanakan setiap hari Rabu jam 19.30. Tata ibadah dan khotbah akan dibagikan oleh sektor masing-masing. Yang keenam, persembahan ibadah minggu, persembahan ibadah keluarga, iuran bulanan, ucapan syukur, sitagamon atau persembahan lainnya boleh ditransfer ke rekening Huria yang tertera di surat edaran atau warta jemaat setensilan. Setelah ditransfer, harap diberitahukan ke sektor masing-masing atau ke bendahara Huria dengan menyertakan slip atau bukti pengirimannya. Persembahan yang masuk ke Huria akan diwartakan setiap minggunya. Yang ketujuh, informasi keuangan Huria bisa kita baca di warta jemaat sensilan. Lalu informasi lain terkait pelayanan gereja boleh kita baca dalam surat edaran. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita demi kemuliaan Allah. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 780 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, 21 Juni 2020, tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat pertama hingga ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika membaca firman ini, saya jadi teringat dengan perkataan kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, dalam hidup ini pun ada waktunya bekerja dan ada waktunya istirahat. Ada waktunya untuk mengumpulkan dan ada waktunya untuk berbagi. Supaya apa? Supaya hidup kita seimbang. Kalau hidup kita seimbang antara kerja dan istirahat, dan antara mengumpulkan dan memberi, maka kita akan mampu menikmati apa yang kita kerjakan dan juga menikmati hidup ini. Saya juga jadi teringat dengan khotbah minggu lalu, di mana seorang petani kaya yang hidup dalam ketamakan justru berakhir dengan tragis. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman hari ini kembali menyapa kita dan menyegarkan kita perihal bagaimana bekerja dan berbagi menurut Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat kedua hingga ayat keempat dikatakan, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Artinya, sesudah 6 tahun masa tanam, masa pemeliharaan dan panen, tanah itu harus dibiarkan tidak ditanami selama 1 tahun, yaitu pada tahun yang ketujuh. Hasil tanah pada tahun ketujuh tersebut
akan menjadi makanan mereka, termasuk untuk keluarga, untuk budak, orang upahan, dan ternaknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun Allah menyuruh umat Israel berhenti bekerja pada tahun yang ke-7, bukan berarti Allah akan menelantarkan mereka. Pada ayat 20 hingga ayat 21 dari pasal khotbah ini disebutkan, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Itu artinya Allah menjamin hidup umatnya, sehingga umat Israel tidak perlu khawatir jika harus beristirahat pada tahun Sabat atau tahun yang ke-7. Orang Israel tidak perlu cemas jika pada tahun ke-7 itu mereka mau membagikan berkat hasil panen, hasil tanah itu kepada orang yang membutuhkan. Dan lebih lanjut dikatakan dalam firman ini, puncak tahun-tahun Sabat ini dicapai pada setiap tahun ke-50, 7 kali 7 tahun, yang disebut dengan tahun Yobel, tahun pembebasan. Saudara-saudaraku, di sisi lain, firman Tuhan pada ayat ke-5 menyebutkan, apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, orang Batak mengatakan sagak, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Sangat menarik bahwa hasil tanah yang tumbuh sendiri dari tunas tanaman yang bukan ditanami oleh orang Israel pada tahun ke-7 supaya jangan dipanen, melainkan itu menjadi jatah bagi orang miskin sebangsa mereka dan juga bagi hewan di hutan. Dalam Keluaran 23 ayat 11 itu disebutkan. Tuhan mengajar manusia supaya dalam bekerja jangan menjadi tamak dan hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga harus memikirkan orang lain, khususnya orang-orang yang hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makna tidak mengolah tanah pada setiap tahun ke-7 tidak hanya terletak pada prinsip-prinsip kimia pertanahan, juga bukannya mengikuti pola 7 tahun putaran tanpa panen dari orang Kanaan yang diikuti oleh 7 tahun kelimpahan. Alasan utama ketentuan ini terletak pada pernyataan bahwa istirahat pada tahun ke-7 itu adalah sabat peristirahatan, baik untuk manusia, untuk tanah, dan juga sebenarnya untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang menetapkan ini. Di sini jelas adanya hubungan istirahat Allah setelah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Unsur lain yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa manusia kita ini bukanlah satu-satunya pemilik tanah, dan manusia tidak mempunyai hak milik sebenarnya untuk selama-lamanya, tetapi memilikinya di bawah kepercayaan di bawah Tuhan. Orang Israel juga harus ingat bahwa ia tidak memiliki apapun berdasarkan hak warisan, karena dulu mereka adalah budak Mesir. Saudara-saudara, dalam ilmu pertanian, tanah jika dikerjakan tanpa diistirahatkan akan membuat tanah tersebut kelelahan dan akhirnya tidak produktif. Orang Batak sebenarnya punya tradisi yang disebut dengan kalimat ditarulak koma tanoi asa sumuang gogona. Tanah itu harus diistirahatkan, dibiarkan supaya pulih kembali. Ternyata pengolahan tanah yang berlangsung terus-menerus
akan mengurangi kandungan zat hara sehingga akan membuat tanaman kekurangan nutrisi. Itu sebabnya tanah yang diistirahatkan akan memberikan kesempatan bagi tanah dan organisme di dalamnya untuk memulihkan diri. Allah sangat memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem yang Ia ciptakan supaya tanah yang dikerjakan manusia itu tetap mendatangkan berkat melimpah. Mengistirahatkan tanah bertujuan untuk mempersiapkan hasil melimpah di tahun-tahun berikutnya. Bahkan dikatakan hasil panen tahun ke-6 bisa memberikan makanan minuman bagi mereka dalam 3 tahun ke depan. Saudara-saudara, sementara itu dari ilmu medis, tubuh manusia juga sangat terbatas kemampuannya. Jika dipaksa bekerja terus-menerus akan mengalami kelelahan dan bisa sakit. Pikiran yang terus-menerus dipaksa bekerja akan penat, maka perlu sekali beristirahat. Lagi pula Allah ingin manusia itu jangan serakah, jangan tamak, sebab keserakahan akan membuat manusia bersifat merusak, termasuk merusak tanah dan ciptaan Tuhan. Tujuan Allah untuk mengistirahatkan tanah dan diri manusia adalah dalam rangka pemulihan. Kita perlu memulihkan fisik, batin, dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nas firman hari ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam konteks kehidupan pertanian atau agraria. Sementara konteks kita saat ini, khususnya yang berada di perkotaan, sudah berbeda. Kalau orang kantoran atau pedagang tidak bekerja 1 tahun, ya bisa dipecat atau malah bangkrut. Secara harafiah tidak mungkin lagi kita terapkan di zaman sekarang. Namun, pesan yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini sangat relevan bagi kita. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bekerja. Bekerja adalah panggilan Allah. Bekerja tidak asal bekerja, tetapi harus cakap dan produktif. Jika Tuhan memberikan kesempatan bekerja bagi kita, kerjakanlah sebaik mungkin. Apa yang kita kerjakan, itulah yang kita nikmati. Jangan menikmati hasil kerja orang lain, apalagi kalau kita bersikap tamak atau rakus. 2 Tesalonika 3 ayat 10 disebutkan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang kedua, dalam bekerja kita perlu beristirahat. Entah itu namanya refreshing atau rekreasi. Tujuannya tentu untuk memulihkan diri kita, tubuh, pikiran, dan hati kita. Sebab di zaman revolusi industri 4.0 ini, manusia dituntut bekerja nyaris tanpa istirahat. Malah banyak yang sudah kecanduan kerja, workaholic, sampai-sampai tidak ada waktu untuk menikmati hidup ini. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk keluarganya. Dan parahnya, sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu sebabnya kita perlu istirahat sejenak untuk memulihkan keadaan kita. Memulihkan keadaan kita di sini maksudnya memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan alam ciptaan Tuhan, dan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya dari firman hari ini adalah aspek diakonia. Ternyata Allah mengajar kita untuk menyisihkan sebagian dari berkat yang kita terima untuk orang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang menderita. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan serakah dan tamak, karena itu hanya akan mencelakai diri kita sendiri. Orang yang mau berbagi berkat akan Tuhan jamin hidupnya, dan Tuhan tidak akan menelantarkan orang yang bermurah hati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun pekerjaan kita saat ini pasti berkaitan erat dengan ekologi atau lingkungan hidup. Karena itu, bekerjalah dengan mempertimbangkan keseimbangan
dan kebaikan alam yang diciptakan Tuhan bagi kita, supaya alam itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang luar biasa menyapa kami pada minggu hari ini. Engkau telah mengajar umat-Mu, umat Israel, untuk mengerjakan tanah selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, yaitu tahun Sabat, tahun peristirahatan, supaya umat Israel berhenti sepenuhnya. Dan Tuhan punya rancangan yang indah untuk umat-Mu ketika beristirahat, yaitu untuk memulihkan keadaan tanah itu, memulihkan semangat hidup orang Israel, dan juga ya Tuhan, memulihkan hubungan manusia dengan Engkau. Dan terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak tenggelam dalam kesibukan dunia ini, tapi biarlah kami ya Tuhan memberikan waktu istirahat sejenak untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, agar kami senantiasa dipulihkan. Dan firman-Mu juga mengajar kami ketika kami mendapatkan berkat dari Tuhan, berkat melimpah yang selalu Engkau berikan bagi kami, supaya kami juga menyisihkannya, berbagi, bersolidaritas dengan orang-orang yang berkesusahan. Dan firman-Mu telah mengatakan, setiap orang yang mau berbagi, yang bermurah hati, Tuhan akan jamin hidupnya, dan Tuhan tidak akan menelantarkan hidupnya. Biarlah kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami bekerja dengan iman, kami bekerja dengan kebenaran, dan juga kami bekerja demi kebaikan orang-orang di sekitar kami, demi kebaikan alam ciptaan Tuhan. Janganlah biarkan kami menjadi orang-orang yang serakah dan tamak, tapi biarlah kami orang-orang yang rendah hati, yang tahu mengucap syukur dan berbagi berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan, marilah kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 588 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Adalah sukacita yang luar biasa bahwa Tuhan masih mengizinkan kita melaksanakan ibadah pada minggu hari ini, 21 Juni 2020. Kiranya ibadah yang kita laksanakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan semakin membaharui iman dan semangat kita dalam menghadapi hidup, khususnya di tengah pandemi virus corona saat ini. Tuhanlah yang kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami segenap petugas ibadah dan juga tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Amin.